hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau selalu ditinggikan selama-lamanya. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali penuhi hamba-Mu dengan Kau sendiri. Berkata-kata kepada setiap kami melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja Tuhan. Perkataan-Mu, firman-Mu, itu yang kami butuhkan. Itu menjadi petunjuk bagi setiap kami. Langkah-langkah kami biarlah tertuntun oleh firman-Mu. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan, sehingga kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Rencana-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, ibadah ini ya mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi yang nyata. Kami dapat petunjuk-Mu dan pulang berjalan dalam petunjuk-Mu, dalam karya-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa, serahkan pemberitaan firman, ibadah sampai selesai dalam anugerah dan karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sabiat, teriakan haleluya. Haleluya. Lebih mantap, haleluya. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih pelayan presiden worship, kita sudah diberkati sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang dinyatakan. Diberkatilah semua yang sudah hadir di bawah, di balkon, semua yang ikuti lewat online. Diberkatilah kita semua. Ikuti ibadah dengan segenap hati. Yang online jangan disambil yang lain. Ikuti dengan segenap hati, maka akan dapat kasih karunia yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Kita akan dengarkan dulu kesaksian video yang disediakan media. Shalom keluarga Allah, perkenalkan nama saya Zevanya Indra Putri. Usia saya 16 tahun, saat ini saya berjemaat di GBI Keluarga Allah Yogyakarta. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dimulai dari Juni 2020, salah satu video Pastor Nita muncul di beranda YouTube saya. Saat itu saya tonton sampai akhir dan saya sungguh terberkati oleh video khotbah tersebut. Saat itu juga saya semakin penasaran tentang kegerakan-kegerakan yang ada di GBI Keluarga Allah. Singkat cerita, saya mulai tergabung ibadah raya dan komsel gereja internet. Di komsel gereja internet, saya semakin bertumbuh dan diperlengkapi lebih lagi. Saya sungguh merasakan sukacita dan dahsyatnya pelayanan online yang ada di GBI Keluarga Allah. Saya tidak mau sukacita ini hanya saya rasakan sendiri. Saya terus berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku ini alat-Mu, Tuhan pakai masa mudaku lebih dan lebih lagi. Suatu ketika, di bulan Oktober 2021, kita sama-sama mendengarkan khotbah tentang Back to Basic. Saat itu saya ibadah onsite yang melayani Pastor Jonathan. Beliau berkata, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita rela habis-habisan buat Tuhan. Kita rela bayar harga berapapun harganya. Dan pesan terakhir yang disampaikan Pastor Jonathan, kita siap jadi kayu bakarnya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya tangkap rema firman Tuhan dan saya mulai berpikir, bagaimana ya saya bisa menyelamatkan jiwa-jiwa di usia muda ini. Malam itu saya nggak bisa tidur. Saya kepikiran maksud khotbah hari itu apa. Saya putuskan untuk Pondok Daud. Saya berseru sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan pakai saya melalui TikTok, dimulai dari Tuhan gerakkan saya chat follower saya atau orang yang menghadapi pergumulan di TikTok. Sebelum saya chat jiwa baru, saya pastikan saya doakan dulu, saya tumpang tangan profetikan satu persatu setiap dari mereka. Perlahan saya mulai gabungkan mereka di ibadah raya, komsel, dan layanan keluarga Allah lainnya, seperti Mesbah Doa Pagi, Pondok Daud. Dari 4 Oktober sampai 4 November 2021, ada 243 jiwa baru dan masih terus bertambah. Puji Tuhan. Semuanya saya kembalikan buat hormat kemuliaan Tuhan. Saya tahu saya terbatas, tapi saya juga tahu Tuhan saya tidak terbatas. Semua itu mungkin terjadi ketika kita mau. Ketika kita mau, Tuhan buka jalan dan Tuhan menyatakan segala tanda ajaibnya. Ketika kita mau bayar harga, ketika kita mau habis-habisan buat Tuhan, ketika kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dan di setiap lika-liku perjalanan saya, Tuhan ingatkan selalu 3 ayat ini kepada saya.
Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang kedua, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ketiga, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya percaya krisis atau pandemi merupakan kesempatan. Yes, kesempatan untuk melayani tanpa batasan ruang dan waktu. Mari setiap kita sungguh-sungguh meresponi setiap rema yang Tuhan berikan dan ikuti kegerakan yang ada di gereja kita. Dan pesan khusus untuk anak-anak muda, untuk Youth and Teens Impact, untuk Impactors, ayo kita menyalakan dan bangkitkan apimu. Epicentrum of Revival tergenapi atas dirimu. Salam kegerakan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Ya, saudara, ini jemaat dari Jogja, maka Jogja membuat video ini untuk ditayangkan. Tapi bagi saya ini menakjubkan, saudara. Saya tadi di bawah merenung, umurnya baru 16 tahun. Saudara, bayangkan saja kalau punya keluarga yang baru 16 tahun. Dia itu berpikir seperti orang dewasa sungguh. Dia bisa tangkap ini saatnya lawatan Tuhan. Dia bisa terus mengalami ya perjumpaan tuntunan dari Tuhan. Dia punya rema-rema ayat-ayat hati luar biasa. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan. Lalu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan, gitu saudara. Semua itu menuntun, jadi harus sungguh-sungguh, gitu saudara. Lalu ditambah lagi bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesalahan, tekun. Jadi apapun yang terjadi tetap tekun, saudara. Dan saya percaya Tuhan yang berkarya dalam hidupnya, saudara. Kalau dia 5 minggu ini tadi 243 itu bukan pekerjaan manusia. Saya percaya itu tangan Tuhan turut campur. Karena waktu dia dapat terima ini, lalu itu saat itu sedang KKR untuk anak, firman Tuhannya sedang berbicara juga. Ini saatnya ya Yesaya 60 lawatan. Dia maju, saudara. Dia minta pengurapan, tangkap pengurapan untuk selamatkan jiwa, pengurapan untuk melibatkan dan pengurapan, saudara. Dan saya percaya waktu dia bertindak melakukan semuanya, Roh Kudus ikut bergerak, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus, saudara, berkarya luar biasa. Jadi luar biasa, saudara. Tangkap bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Amin, saudara. Lah sekarang saya masuk, saudara. Ya, firman Tuhan, saudara, seri pertolongan dari atas sesi terakhir. Saya berharap ini menjadi gongnya. Sungguh-sungguh setiap kita mengalami pertolongan dari atas, mengalami pertolongan dari Tuhan, saudara. Dengan tema apa? Aliansi surga, saudara. Ada aliansi, bangun aliansi dengan Tuhan atau surga itu, saudara. Artinya bangun, saudara, ya persekutuan sehingga menjadi sekutunya Tuhan, gitu saudara. Saya percaya ini luar biasa. Tangkap sungguh-sungguh, saudara. Saat ini saudara yang komitmen menjadi sekutunya Tuhan, sehingga gongnya sungguh-sungguh terjadi pertolongan dari atas turun. Ya, tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa, saudara. Aliansi seperti tadi katakan persekutuan, seperti artinya apa? Ada satu ya ikatan. Kalau beberapa pemerintah atau negara bersekutu jadi satu, gitu saudara, ya itu suatu luar biasa. Kalau ada salah satu negara diserang musuh, maka yang lain yang masuk dalam persekutuan itu ikut juga menolongnya, saudara. Otomatis itu. Nah, itu satu yang luar biasa. Saya teringat ya, minggu yang lalu kita ingat kisah tentang Yosua. Saat itu sedang mengalami diserang 5 raja, saudara. Orang Amori, saudara. Pasukan yang jauh lebih besar sekali, saudara. Secara manusia enggak mungkin. Tapi dengar, karena Yosua punya persekutuan dengan Tuhan. Yosua dan tentaranya sekutunya Tuhan. Saat dalam bahaya, saat dalam ancaman, maka tangan dari atas turun, maka Tuhan datang, maka Tuhan bela, maka Tuhan berikan kemenangan. Karena jadi sekutunya Tuhan. Saya ingat juga tentang Yosafat, juga sama.
Satu kali diserang 3 pasukan besar dikatakan sampai gentar. Lalu Yosafat sudah ke bait Allah, ke rumah Allah, bawa tentaranya, bawa keluarganya, lalu berseru saudara dengan sekutunya saudara, yaitu Tuhan saudara. Dan suku-suku Tuhan bertindak, Tuhan berkarya. Engkau maju, engkau enggak usah berperang, aku yang berperang ganti kamu saudara. Ya, bawa pasukan pujian di barisan depan, pujilah Tuhan, maju, enggak usah berperang, Tuhan yang berperang, sekutunya yang berperang saudara. Dia maju bersama pasukan pujiannya. Oh, pujikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak berubah. Dan waktu dia memujikan Tuhan dengan yakin, tangan Tuhan turun, dikacaukan musuhnya. Oh, sehingga musuhnya kacau, saling bunuh sendiri. Pasukan ini datang, musuh sudah mati, tinggal ambil jaranya. Ya, tangisan diubah menjadi tarian. Tepuk tangan yang meriah sekali saudara. Jadi saja hari ini ambil keputusan juga sungguh-sungguh saudara. Oh, menjadi sekutu dari kerajaan Allah, sekutunya Tuhan saudara. Sehingga saat kita mengalami atau saat ini sedang mengalami apapun, otomatis tangan dari atas turun, otomatis Tuhan berkarya, otomatis Tuhan bertindak. Tepuk tangannya yang meriah. Lah, jangan sampai saudara ambil persekutuan dengan kerajaan kegelapan, dengan kuasa kegelapan saudara. Ya, jangan sampai saudara, karena itu justru bisa menghancurkan, karena itu justru akan bisa merusak kalau kita ambil persekutuan. Misalnya ada punya masalah, jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Oh, cari ABCD saudara, itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Saya akan bacakan 2 Tawarikh 28, 16, 17 dulu saudara. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur, bukan kepada Tuhan saudara, pada Raja negeri Asyur untuk mohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Dia dengar saudara, ada ya orang-orang Edom menyerang, takut saudara, tapi tidak kepada Tuhan. Dia cari saudara, oh, persekutuan Raja Asyur, pikirnya Raja Asyur bisa menolong dan membantunya. Saat ini juga sama, kalau ada badai yang menerpa, masalah yang besar, hati-hati, jangan lakukan seperti ini. Kita lihat ayat 20 saudara. Maka datanglah Tiglat-Pileser raja negeri Asyur, datang sungguh-sungguh saudara. Ya, raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesalkan dia. Ternyata kedatangannya tidak membantu saudara, justru membuat dia makin terdesak, justru melakukan sesuatu yang beda sekali saudara. Ya, walaupun Ahaz, katakan di sini saudara, merampas barang-barang ya dari rumah Tuhan untuk aliansi dengan Asyur, dia barang-barang rumah Tuhan sampai diambil, diberikan kepada Asyur dari rumah raja, dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur. Namun perbuatan itu tidak menguntungkan. Kalau sampai ada yang saudara beda saudara, harusnya umat Allah kepada Tuhan, karena kita sekutunya Tuhan, akan datang dari Tuhan. Tapi mungkin karena aku yang yakin, cari lagi yang lain saudara. Oh saudara, hal yang beda sekali lagi justru tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan kerugian. Sekalipun sudah memberi persembahan dan macam-macam saudara, sekali lagi tidak akan mendatangkan keuntungan. Ayat 22, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Sudah sangkanya keliru saudara, akibatnya ya malah tidak baik. Oh, bukan bertobat, lebih lagi tidak setia, lebih lagi melakukan yang tidak baik, yang jahat, yang salah. 23, ia mempersembahkan korban pada para
Ya, Allah orang Damsyik sekarang ganti, bukan Asyur. Sekarang Allahnya orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku yang akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga, saudara. Karena pernah kalahkan orang Arab ini, sekarang nyembah Allahnya. Pikirnya Allahnya ya bisa membantu dia juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Akhirnya bukan dapat pertolongan, malah itu mendatangkan keruntuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita adalah umat Allah. Sungguh-sungguh komitmen membangun ya persekutuan dengan Tuhan, sungguh-sungguh menjadi sekutunya Tuhan. Saat kita menghadapi tantangan, saudara menghadapi tantangan, sekali lagi jangan beralih ke yang lain. Berserulah pada Tuhan, beritakan pada Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan itu pasti. Yang seringkali tidak pasti adalah kita manusia. Kalau ada yang menyimpang, saudara bergumul, saudara punya masalah, seolah-olah Tuhan kau belum menolong, saudara tergoda akhirnya cari pertolongan di luar Tuhan yang dilarang oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya percaya saudara tidak akan mendatangkan anugerah, justru makin parah. Kelihatannya depannya bagus tapi akhirnya makin hancur. Cepat-cepat bertobat, cepat-cepat kembali pada Tuhan, cepat-cepat tersungkur di bawah kaki Tuhan, cepat-cepat mengaku pada Tuhan, minta pengampunan pada Tuhan, berjanji ya kembali pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ya kita punya Allah yang setia dan adil. Dia berkata kalau seorang berbalik dari perbuatan dosanya dan sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Tuhan, saudara, dia itu adil. Dia akan menerimanya, dia akan mengampuninya, dia akan memulihkan. Asal sungguh-sungguh diperbagi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah semuanya. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, jadi kita harus tangkap sungguh-sungguh, jangan sampai punya langkah yang salah. Umat Allah kadang-kadang sudah ikut Tuhan lama, saudara masih ingin lagi supaya ada sesuatu yang lebih, saudara. Saya ingat zaman Elia, ingat sama umat Allah juga keliru nyembah Baal, saudara. Seolah Baal itu lebih hebat daripada Tuhan, seolah Baal itu lebih hebat dari Allah. Singkat cerita akhirnya tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan kerugian. Kemarau panjang, tidak ada hujan 3,5 tahun. Jadi mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan bersyukur Tuhan kirim Elia untuk menyadarkannya. Baal ditantang, saudara. Nabi Baal disuruh buat mezbah, dia buat. Nabi Baal suruh panggil Baal. Ternyata dari pagi sehari-harian sampai petang nggak ada apa-apa. Bagian Elia panggil Tuhan, nyatakan kuasamu Tuhan, supaya bangsa ini melihat, supaya bangsa ini sadar bahwa Tuhanlah Allah pencipta langit dan bumi, punya kuasa di atas segala kuasa. Dan Tuhan menjawab doa. Api daripada Tuhan turun sampai semuanya. Lalu semua ya rakyat melihat, tersungkur. Tuhan, dialah Allah, dialah yang maha besar, dialah yang layak disembah. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Akhirnya terjadilah pertobatan satu bangsa. Hari ini, saudara, ini seri pertolongan dari atas. Kalau sudah ambil langkah yang sungguh-sungguh komitmen hanya mencari sekutunya Tuhan, bangun perjanjian persekutuan dengan Tuhan, sungguh-sungguh, saudara, dia jadi penolong kita. Kasih karunia, saudara akan lihat kasih karunia. Hari ini saudara akan mengalami, saudara, pemulihan. Saudara akan mengalami pertolongan dari Tuhan turun, pertolongan daripada Tuhan turun, pertolongan dari Tuhan turun atas hidup saudara, atas keluargamu, saudara. Ya, saya percaya, saudara, ini waktu yang luar biasa. Karena sekarang kita akan belajar 3 kunci membangun aliansi dengan surga.
atau membangun persekutuan dengan Tuhan sampai kita sungguh-sungguh menjadi sekutunya Tuhan dan Tuhan bertindak senantiasa. Yang pertama, masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, saudara. Saya ingatkan, ambil langkah masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, saudara. Hubungan, saudara, kemitraan selalu ada ikatan perjanjian. Kalau zaman dulu sekutu, misalnya Eropa, ada negara lain yang mau masuk, pasti yang ada perjanjian dan ada syarat-syaratnya, saudara. Oh, hak kewajiban pasti ada, saudara. Jadi kita juga sama, saudara, masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Waktu kita menjadi sekutunya Tuhan, Tuhan berikan firman-Nya, Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada perjanjian, Tuhan itu jamin, tapi ada tugas yang harus dilakukan kita, kewajiban lakukan kita. Kalau kita melakukan itu, kita melihat tangan Tuhan tidak pernah lalai, tangan Tuhan tidak pernah melambat, tangan Tuhan menjadi jaminan. Jadi yang pertama, kita harus komit bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya ulangi, supaya kita bisa membangun aliansi yang baik dengan Tuhan, kita komitmen hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Itulah Tuhan kita, itulah Juru Selamat kita. Dia yang kita sembah, Dia yang menjadi pusat pengharapan yang kita andalkan, Dia yang akan datang menolongkan kita. Dia satu-satunya, jangan ada yang lain lagi. Komitmen seperti itu, saudara. Dia satu-satunya. Lalu setelah itu harus komit juga melakukan segala instruksi dalam perjanjiannya. Engkau Tuhanku, Yesus kau Tuhanku, Engkau Juru Selamatku. Saudara, itu luar biasa sekali. Tapi enggak cukup hanya ngomong Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, satu-satunya. Enggak hanya cukup itu, perlu melakukan firman Tuhan. Alkitab itu isinya perjanjian. Ya, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan pasti, tinggal kita harus melakukan segala firman-Nya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, artinya dengarkan sungguh-sungguh, baik-baik, terima firman Tuhan. Jadi waktu dengar, dengarkan baik-baik, jangan acuh, jangan tolak, terima dengan iman dalam hati kita, saudara. Juga saudara yang ada di orang, terima, saudara, ibadah dengan sungguh-sungguh. Selalu saya ulang, jangan disambi-sambi, dengarkan baik-baik, saudara, supaya bisa mengerti, supaya bisa menerima firman petunjuk daripada Tuhan dan melakukan. Jadi nggak cukup dengar saja dan melakukan, saudara. Dengarkan lalu lakukan, dengarkan dengan iman lalu lakukan, saudara. Trust NOB, percaya terima firman lalu taat, lakukan, saudara. Gongnya mujizat kuasa itu Tuhan mulai bertindak saat kita melakukan firman-Nya, saat kita bertindak, saudara. Yosafat dapat petunjuk dari Tuhan, jangan takut, ya engkau maju saja, tapi tidak usah berperang, maju saja ke tempat pertempuran, aku yang berperang. Tuhan benar akan berkarya sebelum Yosua dan pasukannya mulai melakukan maju, barisan pujian mulai memujikan bahwasanya untuk selamanya. Saat kita melakukan, saat kita melakukan, tepuk tangan yang meriah. Dan melakukan dengan setia, saudara. Bukan dulu melakukan, sekarang kadang-kadang. Bukan gitu, saudara. Dulu melakukan, sekarang lakukan. Bahkan komit selamanya lakukan. Sepanjang hidup kita lakukan firman. Amin, saudara. Lakukan dengan apa? Setia. Setia itu selalu, saudara. Oh, bukan dulu. Orang ikrar janji setia, itu enggak, saudara. Bukan ya hanya saat itu, setia sampai akhir hidup, setia, saudara. Melakukan apa? Tambah lagi,
segala perintahnya, bukan sebagian perintahnya, bukan ada yang dilakukan, ada yang dilanggar, bukan, semua firman Tuhan, semua firman Tuhan, semua firman Tuhan, semua firman Tuhan, segala perintahnya yang ku sampaikan padamu pada hari ini. Saudara, itu bagian kita. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diangkat hidup kita, saudara. Diangkat, bukan jatuh, musuh mau menjatuhkan, tapi Tuhan mengangkat hidup kita. Segala berkat ini akan datang padamu, menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat ini, segala berkat, berkat kesembuhan, berkat pengampunan, berkat pemulihan, berkat kebahagiaan, berkat kesehatan, berkat-berkat daripada turun, segala berkat. Betul? Tapi ini tadi, saudara, itu bagian kita. Komit. Hanya Dia, Tuhan, Juru Selamatku. Lakukan firman dengan setia. Segala firman Tuhan dengan setia. Sajak saudara buka hati. Apakah kita melakukan bagian kita ini? Pertama, hanya Dia, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Sehingga ada ikatan, perjanjian. Kita jadi sekutunya Tuhan. Kalau ada yang belum, saudara yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, dengar. Saat ini, saudara datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan. Engkau Juru Selamat manusia. Oh, jadilah Tuhanku. Jadilah Juru Selamatku. Oh, biar aku boleh menjadi milikmu, umatmu Tuhan. Bahkan anakmu Tuhan. Biar Engkau tinggal dalam hati kami, rohmu. Kalau saudara ambil langkah, saudara ambil tindakan. Saat ini ada aliansi Tuhan dengan engkau. Saudara, ada perjanjian. Dan Tuhan akan bertindak untuk lakukan segala. Tapi yang sudah dengar, lakukan segala firman Tuhan dengan setia. Lakukan firman Tuhan, semua firman dengan setia. Ayo buat tangan yang meriah. Sajak saudara juga buka hati. Sudahkah engkau melakukan? Saya percaya firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Rema. Kalau Tuhan sedang berkata, pasti Tuhan sedang bicara. Buka hati. Izinkan Tuhan berbicara. Kalau ada yang belum, pasti Tuhan akan bicara pada setiap saudara. Jangan tolak nasihat Tuhan. Tolak, kita enggak dapat kasih karunia yang harusnya kita dapat. Tapi terima. Kalau saudara sempat salah, mengaku, minta pengampunan, janji melakukan, datang pada Tuhan. Dia setia, saudara. Hari ini akan hari yang luar biasa. Engkau tidak akan terpuruk jatuh. Engkau akan diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa. Engkau akan diangkat oleh Tuhan dari celah. Engkau akan diangkat oleh Tuhan dari semua kegagalan dan kehancuran. Lebih luar biasa, segala berkat Tuhan akan datang. Segala berkat Tuhan akan datang. Yang kau butuhkan dari Tuhan akan datang. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Yang pertama ada perjanjian seperti itu. Ya, bagian kita lakukan tugas kita, saudara. Bagian kita. Lalu yang kedua, masuk dalam persekutuan yang intim. Sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi orang Kristen, ada firman, lakukan firman. Sekarang bangun hubungan yang intim, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak kebetulan tahun ini tahun Roh Kudus. Kita, ya saudara, didorong bangun hubungan yang lebih lagi kepada Roh Kudus. Bangun saudara, pergaulan yang intim lagi saudara. Oh, sehingga sungguh-sungguh Roh Kudus berkarya dengan nyata. Roh Kudus berkarya dengan sungguh-sungguh, ya, lebih lagi daripada sebelumnya. Karena apa? Akhir zaman kita tidak bisa hidup dengan kekuatan manusia. Hanya Roh Allah yang akan memberi kekuatan, yang akan memberi jaminan. Manusia tidak bisa, Tuhan bisa. Amin saudara. Bangun saudara. Saya percaya enggak kebetulan kemarin dalam pemuritan, ya Pak Jo juga sempat menyampaikan apa? Sampai bangun kepekaan, ya, mendengar perkataan Roh Kudus. Bangun kepekaan, mendapatkan petunjuk dari Roh Kudus.
bangun terus, makin peka, makin bisa mendengar perkataan Tuhan, makin peka, makin taat, melakukan apa yang dikatakan Roh Kudus, makin percaya. Saat itulah Roh Kudus akan berkarya dengan dahsyat, Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa, maka Tuhan berkaryanya maksimal. Amin, saudara. Saya percaya luar biasa. Terus bangun sampai waktu yang lalu dikatakan menjadi sahabatnya Tuhan. Abraham disebut dia ini sahabatnya Tuhan. Imannya luar biasa. Sahabat Tuhan. Jangan sampai sahabat kegelapan. Jangan sampai sahabat dunia. Tapi sahabatnya Tuhan. Yakobus 4 ayat 4, saudara, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saudara dengar, saat kita beralih menjadi sahabat dunia, otomatis kita musuhnya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Saat kita berubah setia, dulunya saudara aliansi dengan Tuhan, ya sekutunya Tuhan, berubah pada yang lain seperti yang dilakukan Ahaz tadi. Itu jadinya apa? Musuhnya Tuhan. Langsung jadi musuhnya Tuhan. Kalau jadi musuhnya Tuhan, gak mungkin bisa berhasil. Gak ada yang bisa menolong kita. Kalau sampai jadi musuhnya Tuhan, wah itu luar biasa sekali, saudara. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, saudara, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan sampai saudara menjadi sahabat dunia, cinta dunia lebih daripada cinta surga, sehingga membuat hati kita ditarik saudara, lalu beralih saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan mendengarkannya, ya pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Sebetulnya Tuhan itu mendengar, tangannya bukan kurang panjang, bisa dia menolong. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu, tidak menyatakan, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jangan sampai saudara kita beralih saudara dari Tuhan, lalu saudara berbuat dosa, lalu melakukan yang melanggar firman. Jangan sampai. Pegang Tuhan sungguh-sungguh, percayai Tuhan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, jangan sampai beralih saudara. Percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Hubungan yang nyata dengan Tuhan saudara, hanya Tuhan. Saya 2-3 minggu yang lalu sampaikan supaya saudara ingat, saat ini itu peperangan rohani itu besar sekali. Kenapa? Menjelang Yesaya 60 dinyatakan kita bangkit jadi terang, sehingga Tuhan jiwa orang berbondong datang. Itu sama dengan sedang peperangan dengan kuasa gelapan. Kita itu menjara dari tangan ya iblis, kuasa gelapan, jiwa-jiwa dibawa pada Tuhan. Kita itu menjara saudara, yang harus masuk neraka sampai ke surga. Sudah pasti iblis itu gak suka, sudah pasti iblis itu berusaha menggagalkan. Jadi kita tahu ada peperangan rohani saudara, kita bersuka cita. Oh Yesaya 60, Tuhan besar, kelimpahan besar, kemuliaan. Tapi kita harus tahu ada peperangan. 3 hal. Yang pertama, iblis akan berusaha menghalangi dengan badai kehidupan yang datang, diterpa badai bertubi-tubi. Mungkin ada saudara yang sedang mengalami diterpa badai terus, masalah saudara. Tapi dengar, jangan sampai engkau ya menyerah, kalah, putus asa. Jangan sampai. Beralihlah kepada Tuhan, datanglah pertolongan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah, terus berjalan bersama Tuhan. Ya, ketekunan mendatangkan kematangan. Justru kadang-kadang diizinkan Tuhan supaya kita makin dewasa, makin punya kekuatan.
Yang kedua, saudara, iblis akan berusaha, saudara, mendatangkan perpecahan, salah paham di rumah tangga, salah paham, sehingga saudara, sampai bertengkar suami dan istri, bertengkar sedikit saja mudah emosi, sedikit saja sudah prasangka buruk, terus ada persaudaraan, saudara, orang tua dengan anak. Dengar, iblis sedang berusaha. Kalau dihalangi maju gak bisa, maka diusahakan pecah dalam. Kalau pecah, hancur sendiri. Dalam studi, dalam pekerjaan saudara, dalam kelompok saya, dalam gereja, jangan sampai mau dipecah belah. Iblis sedang berusaha. Kita harus lapang hati, bangun kesatuan, bangun kerukunan, bangun kesatuan, saudara. Saya percaya, saudara, ada salah paham, tetap saja lapang hati, bergandengan tangan, hadapi bersama, maju bersama. Kalau ada sedang mengalami, sepakat, saudara, pulihkan kesatuan. Yang ketiga apa? Godaan. Saudara, dihalangi gak bisa, ya dipecah gak bisa. Sekarang saudara digoda, maju tapi tertelungkup, keliru. Ada juga godaan, hati-hati. Godaan dosa banyak, godaan ya percabulan, perzinahan, godaan mungkin dalam keuangan, godaan dalam ya penyembahan berhala, cari tadi yang lain, banyak godaan. Saudara, sekali lagi mendekat pada Tuhan, jadi sekutunya Tuhan. Laku firman melekat. Saat kita melekat pada kerajaan yang tidak tergoyahkan, kita tidak akan goyah. Karena Tuhan gak pernah gagal, cepat atau lambat pasti. Kalau kita diizinkan, karena Tuhan sedang melatih kita untuk berperang, karena Tuhan sedang mungkin lembutkan hati kita yang keras, kalau kita sedang diajari untuk makin punya pengetahuan, ya pengalaman, sehingga kita bisa diangkat lebih lagi dari Tuhan. Saya ceritakan satu kesaksian yang luar biasa juga, yang saya kagum. Saya Deviana dari Tangerang mau bersaksi, saya boleh merasakan mujizat dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya boleh saya rasakan. Mata kiri saya divonis beberapa dokter terkena tumor mata. Keadaan bola mata kiri saya sudah keluar, saudara, dan hampir mau jatuh. Saudara bayangin, matanya sudah keluar, hampir mau jatuh. Kelopak mata saya biru, warna putih di kelopak mata. Saya bermarah, saudara, merah darah, sudah sangat mengerikan. Setiap tengah malam saya selalu menangis karena tidak tahan sakitnya. Kepala saya pun ikut nyeri. Saya sudah berobat ke 3 rumah sakit yang bagus, dan semua saya katakan di sini, vonis dokter sama saya kena tumor mata. Mereka menyarankan saya untuk dioperasi mata, dengan cara membedah tempurung kepala saya. Sontak itu membuat saya dan keluarga kaget dan sangat sedih luar biasa. Bukan masalah uang untuk operasi, itu bisa dicari, tapi saya sudah keburu ketakutan, saudara. Lalu langkahnya adalah saya mulai bersalah penuh pada Tuhan. Sudah serahkan, mulai saya pasrahkan Tuhan. Tapi saya berserah pasrahkan ini percaya, bukan putus asa. Serahkan dalam tangan Tuhan, sungguh-sungguh. Saya datang ke Tuhan dengan hancur hati dan benar-benar menyerahkan semuanya. Tuhan, dalam tanganmu yang tidak pernah gagal. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian tiba-tiba mata saya sembuh total, tanpa bekas apapun. Bola mata kiri saya sudah masuk ke dalam lagi, dulu keluar, sekarang masuk lagi. Tidak ada memar di kelopak mata. Sungguh dahsyat pertolongan Tuhan kita. Di saat semua dokter memvonis harus operasi, tapi Allah kita punya rencana lain. Mata kiri saya sudah pulih total tanpa operasi. Luar biasa. Jadi teman-teman jangan putus asa, jangan putus harap, serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan terlalu ambil hati. Seandainya dokter sudah memonis
kita sudah tidak ada harapan. Tapi dalam tangan Tuhan kita yang dahsyat, tidak ada yang mustahil. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ya, dia pasti bisa sembuhkan kita. Lalu apabila saat baru, apalagi saat baru mendengar ini, saya dengar firman Tuhan sampaikan Pak Obaja minggu kemarin, dan Rema bulan September yang semakin meneguhkan saya, karena pertolongan Tuhan dari atas turun. Pertolongan dari Tuhan dari atas akan turun, maka kuasa bisa terjadi. Tetap akan ada bagi anak-anaknya yang mencintai dia dengan segenap hati. Saya ajak setiap saudara, Tuhan gak pernah gagal. Kadang-kadang diizinkan ngalami pun ada rencana Tuhan yang baik. Jangan pernah tergoda melanggar firman. Jangan pernah, apapun keadaannya, jangan menyerah, jangan menyimpang kanan, jangan menyimpang ke kiri. Apapun, pegang Tuhan, maka aliansi kita, pertolongan dari Tuhan akan datang. Enggak pernah gagal. Tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, menguntungkan kerajaan surga. Kalau kita ada aliansi, semua aliansi seperti Eropa, ya persekutuan pasukan sekutu itu, saudara, harus saling menguntungkan, bukan merugikan. Dalam sekutu itu saling menguntungkan, saudara. Jadi sama, hidup kita harus menguntungkan untuk kerajaan Allah. Kalau Tuhan menguntungkan kita, sudah pasti ada pengampunan, ada keselamatan, ada perlindungan, ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat, ada banyak hal yang disediakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin juga kita sama, saudara, supaya ada langkah-langkah menguntungkan kerajaan Allah. Dengan apa? Talenta yang diserahkan pada kita. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, menguntungkan kerajaan Allah. Talenta, waktu kita, tenaga kita, saudara, dipakai untuk kerajaan Allah. Jangan disia-siakan. Ya, harta kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Perkataan kita, tingkah laku kita, tindakan kita memuliakan nama Tuhan. Oh, pakai hidup kita untuk selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, mendatangkan keuntungan bagi kerajaan surga, saudara. Oh, itu luar biasa. Pakai HP, saudara. Tadi itu juga hanya pakai HP. Tuhan sudah memberikan HP itu modal untuk bersaksi, modal untuk beritakan Injil, modal untuk mengajak orang, modal untuk selamatkan jiwa. Tuhan sudah beri, pakai. Sekalipun HP pakai. Kalau Tuhan sudah beri, kita nggak pakai, Tuhan nggak mau memberikan yang lain. Dikasih aja, tidak digunakan kok. Kalau saudara bisa setia, bijaksana dengan yang kecil, Tuhan akan pakai. Untuk selamatkan jiwa sudah diberikan banyak. Diri kita, doa kita. Tapi sekarang ini dengan internet, wah, sampai di mana-mana. Kalau saudara bisa melakukan seperti kesaksian tadi, wah, itu sangat menguntungkan Tuhan. Saya percaya enggak kebetulan, saudara, seperti dia, maka Tuhan berkarya, Tuhan sertai dia, Tuhan lakukan yang luar biasa. Lalu satu lagi, saudara, untuk apa? Menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Ya, mendewasakan domba-dombanya Tuhan. Tuhan berkata, berapa Petrus kau mengasihi aku? Ya, Petrus berkata, ya 3 kali dombakan kawanan domba-dombaku. Jangan hanya merasa itu urusannya dia, aku jembat, dia sudah jembat. Enggak, ada panggilan. Siapa yang sudah selamatkan, menyelamatkan. Siapa yang sudah dimuridkan, memuridkan. Siapa yang sudah ditolong, menolong orang lain, dipakai oleh Tuhan. Betul, saudara? Apapun, saudara, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perkataan, dengan harta, dengan waktu kita. Sekali lagi, mendatangkan keuntungan bagi kerajaan surga. Saudara akan menjadi sekutunya Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, yang diperhatikan Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan. Sudah pasti Tuhan lakukan hal yang dahsyat, luar biasa. Saya tutup dengan 2 kesaksian.
Pertama, kemarin orangnya datang, namanya Bapak Abraham Bu Maria, saudara. Saya kenal, dia bergabung gereja kita sudah bertahun-tahun. Dia bertahun-tahun itu mengalami, saudara, pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Terus minta didoakan. Terus waktu miracle night datang terus, saudara. Terus bergumul, saudara. Saya juga doakan, saudara. Tapi belum pernah ada pertolongan. Sudah begitu masih Tuhan itu ada perintah yang kadang-kadang sulit, kadang-kadang berat, saudara. Kadang-kadang perintah untuk mengampuni, kadang-kadang perintah untuk ini dan itu, mendoakan. Bahkan dia juga mengalami kesulitan keuangan, malah disuruh, saudara, memberi persembahan tabur profetik, saudara. Yang pasti, saudara, dia sendiri sudah sebetulnya cari pertolongan, malah diperintahkan berapa kali. Yang terakhir saya itu enggak tega. Tuhan nyuruh dia harta yang paling berharga. Dia datang, nyerahkan saja sampai nangis, saudara. Tapi karena dia berkata, Tuhan nyuruh kok. Tuhan sungguh-sungguh. Saya aja enggak ingat punya ini, Tuhan ingatkan kok. Saya kasihan, kadang-kadang lihat jemaat itu kasihan. Tapi saya baru saja kagum 2 hari yang lalu. Tiba-tiba dia datang. Dia membawa perpuluhan yang sangat besar. Dia berkata, Tuhan buka jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Ngalami sesuatu yang hebat. Saya lalu waktu dia bersaksi, saya berkata, ini kairosmu datang. Ini waktumu dari Tuhan sudah datang. Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai buka jalan. Banyak sekali. Dia mulai ditolong, diberkati, mulai keluar, saudara. Ya, dari kesulitannya. Bahkan kemarin baru saja kirim lagi, wah mujizat lagi Pak. Anaknya di Jakarta cari kerja, saudara. Dia sudah pernah daftar di perusahaan terbesar, Amazon termasuk salah terbesar, saudara. Wah, dia merasa nggak mungkin diterima. Sewaktu wawancara ujian pertama dia rasa nggak bisa, saudara. Dia sudah hubungan orang tuanya, tapi papanya berkata, percaya, pasti bisa, nggak pasti. Diundang wawancara lagi. Dia berkata kalau di Amazon nggak ada kok wawancara diulang itu nggak ada. Tapi papanya tetap yakin perkataan profetik, pokok nggak akan dipanggil lagi, dan berhasil. Anaknya itu baru saja kira-kira 3 harian video call nangis. Sungguh-sungguh dipanggil wawancara diterima. Percaya Tuhan nggak pernah gagal. Tuhan itu jaminan, saudara. Jadilah sekutunya Tuhan. Jangan ditarik oleh apapun. Apapun keadaan, jangan menyerah. Jangan menyimpang. Hanya Tuhan yang bisa dipercaya. Apa yang di sini lakukan itu punya rencana. Allah turun rencana. Datangkan apa? Kebahagiaan. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Tepuk tangan yang lebih meriah. Satu lagi sebagai penutup, Bapak Andri pelayan Jogja, diawali dengan 3 bulan lalu Tuhan berikan rema 2 kali lipat. Tuhan hanya ngomong 2 kali lipat. Ketika saya berdoa, awalnya saya pikir 2 kali lipat itu perpuluhan, seperti yang banyak jemaat lain saksikan. Dia pikir itu tentang perpuluhan, saudara. Ternyata dalam doa saya berikutnya Tuhan jelaskan 2 kali lipat ini dalam berbagai aspek rohani. 2 kali lipat jam doa, 2 kali lipat jam pondok Daud, 2 kali lipat dalam baca renungan firman Tuhan, 2 kali lipat dalam puasa, doa puasa, 2 kali lipat dalam persembahan, 2 kali lipat dalam perpuluhan. Artinya segala aspek, termasuk doanya, termasuk firmannya, termasuk ketaatannya, saudara. Awalnya sebagai manusia saya shock karena ini pasti berat sekali. Saya jalani, tapi saya berusaha trust NOB, percaya dan taat. Saudara, sekalipun kelihatannya berat sekali, karena pasti ada sesuatu maksud yang Tuhan akan lakukan. Dia itu percaya sungguh-sungguh. Tiba waktunya saya membayar perpuluhan, saya sudah menghitung berapa jumlah perpuluhan yang harus saya bayarkan. Ya, saya kalikan 2
jadi 2 kali lipat. Tapi Tuhan kembali bicara bahwa Tuhan minta per 20-an bukan dari keuntungan, tapi dari omset. Lebih bingung lagi saudara. Dia pada saat itu bertepatan PPKM, di mana penghasilan saya menurun gratis. Sementara saya banyak beban tagihan yang harus dibayar. Tapi saya belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Tuhan itu nomor 1 di prioritas. Dan patuh terhadap apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Taat, percaya dan taat. Lalu apa yang terjadi? Awal September 2021, ayah saya check up ke rumah sakit, ditemukan ada batu di di kandung kemihnya, saudara. Malah didapetin ayahnya ya kena sakit ini, kandung kemih. Singkat cerita, ya batu tersebut diambil dengan laser dan kami merasa semua sudah selesai. Tapi ternyata keberadaan batu tersebut yang sudah menaun menyebabkan infeksi dan akhirnya memicu adanya tumor. Akhirnya malah ada tumor. Jujur kami sangat terpukul mendengar hal itu. Kami berusaha mencari beberapa opsi, berbagai dokter. Hampir seluruh dokter mengatakan tumor sudah parah, 90% kemungkinan kandung kemih harus diangkat karena tumor didiagnosis sudah mengenai otot. Akhirnya kami sekeluarga setiap malam membangun misbah doa keluarga, berharap terjadinya mujizat. Ternyata kuasa Tuhan benar-benar bekerja. Walaupun ada 10% kemungkinan, ya ternyata tumor tidak mengenai otot, hanya mendekati saja. Tuhan bersama yang 10% memungkinkan kemungkinan tersebut. Dokter katakan ada benteng yang menahan tumor, ya menginfeksi otot. Artinya dokter berkata, wah ini ajaib loh, ada yang seperti menahan gitu, nggak sampai kena otot. Bahkan dokter terheran-heran karena hal ini sangat langka terjadi untuk kondisi seperti ini. Akhirnya tumor ya saja bisa diangkat, dilanjutkan dengan kontrol rutin. Selamat. Kadang-kadang ikut Tuhan sekali lagi ya, kita dibawa berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi sekali lagi, jangan mata kita pada kekelaman, mata kita tertuju pada Tuhan. Gadanya, tongkatnya, itu menghiburkan aku. Tepuk tangan yang meriah. Selain mujizat kesembuhan bagi ayahnya, saudara, juga pekerjaan di aspek pekerjaan saya. Kebetulan saya memiliki bisnis franchise outlet kuliner di mall yang saya rintis pada saat pandemi. Ya, wajarnya masa pandemi bukan saat yang konduktif untuk mulai usaha, tapi Tuhan ya berkati usaha saya luar biasa. Tuhan beri kelancaran, bahkan di masa pandemi ini saya bisa membuka cabang di 3 lokasi mall di kota Jogja dan Solo. Dalam kurung waktu 1 tahun 3 bulan saja, semua mendapatkan lokasi terbaik dan dilancarkan pada prosesnya. Banyak orang ngurangi atau tutup, dia malah tambah 3 cabang. Tempat di mall, tempat-tempat yang terbaik. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Dunia dalam gelap tapi terang Tuhan datang. Saya mengajak jemaat untuk selalu menangkap rema Tuhan. Tidak ragu untuk patuh terhadap apa yang Tuhan taruh dalam hati. Bahkan melipat gandakan jika perlu. Karena kita percaya Tuhan akan selalu turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan. Kita pujikan pujian. Semua bangkit berdiri. Pujikan dengan iman. Kemuliaan Tuhan nyata, saudara. Setelah nyata, terang bangsa-bangsa kan datang menyembahmu. Keselamatan besar terjadi.
imani saudara, katakan dengan yakin. Kekayaan bangsa-bangsa datang, buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembahmu, Beritakan kekuatan masyurmu. Katakan dengan iman, kemuliaan besar dinyatakan. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsa. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Semua datang pada Tuhan, semua datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara, mulai berseru kepada Tuhan. Angkat tangan saudara ke surga. Angkat tangan saudara hanya kepada Tuhan saja. Jangan mau beralih kepada apapun saudara. Katakan, Tuhan terima kasih firman-Mu. Aku mau menjadi aliansimu Tuhan. Oh, membangun aliansi dengan Engkau. Kerajaan-Mu yang tidak pernah tergoyahkan Tuhan. Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, keluargaku Tuhan adalah sekutumu Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, sekutumu Tuhan, hanya menjadi sekutumu saja Tuhan. Oh, terima kasih firman-Mu yang meneguhkan kami percaya. Hari ini di sesi terakhir menjadi gongnya pertolongan dari atas turun. Pertolongan dari atas akan turun. Pertolongan dari atas turun. Terang-Mu datang atas kami. Oh, kami diterangi. Hati pikiran kami diterangi. Kesehatan kami diterangi. Oh, rumah tangga diterangi. Oh, sungguh-sungguh terang-Mu menerangi. Oh, studi pekerjaan, keuangan diterangi. Kelompok saya kami diterangi. Tuhan terangi gereja-Mu ini. Orala pasa karala pasa. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, saat ini datang lebih dulu saudara. Ada ikatan perjanjian. Katakan, Tuhan Yesus, jadikan aku sekutumu, aliansimu Tuhan, umatmu Tuhan, milikmu Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat manusia. Oh, jadilah Tuhanku, jadilah Juru Selamatku. Hanya padamu aku akan menyembah. Hanya daripadamu datang keselamatanku, datang pertolonganku. Aku sekutumu Tuhan, aku anakmu Tuhan. Bahkan Roh-Mu ada dalam hatiku, terus menuntun. Semua datang saudara, datang pada Tuhan. Untuk setiap saudara yang sudah ikut Tuhan, saudara kalau pernah menyimpang, kembali pada Tuhan. Kalau pernah salah, minta pengampunan. Kalau pernah putus asa, oh saudara, bangkit lagi saudara, bangkit lagi dalam Tuhan saudara. Dia tidak pernah gagal. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Saat kau di lembah kekelaman, belajar seperti Daud. Oh, gadamu, tongkatmu menghiburkan kami Tuhan. Aku tidak akan takut Tuhan. Engkau tidak pernah kalah, Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah lalai. Engkau jaminan bagi setiap kami. Tuhan, beri iman pada setiap kami. Teguhkan kami Tuhan, kuatkan kami, beri pengurapan-Mu Roh Kudus. Oralah pasakara. Tuhan, beri iman. Tuhan, beri hati yang taat Tuhan, beri hati yang taat Tuhan kepada segala perintah-Mu, firman-Mu Tuhan, dengan setia, setia, setia. Oralah pasakara lapasa. Ajar kami
hidup yang berguna bagimu. Bukan hanya minta diberkati, tapi mau jadi berkat. Bukan hanya minta ditolong, tapi mau dipakai Tuhan. Tolong orang lain, sesama. Oh, jadi berkat bagi gerejamu, bagi pekerjaanmu Tuhan. Orala pata-pata pasakarala, ajar kami Tuhan. Oh, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Bukan hanya Sevanya dalam kesaksian tadi yang bisa Tuhan pakai. Setiap kami bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan pakai. Orala pasakarala, kemuliaan-Mu saatnya turun, saatnya dinyatakan. Oh, kemuliaan-Mu terpancar dalam hidup kami. Orala pasakarala pasang, orala pasang. Tuhan, hamba-Mu doakan setiap jemaat, setiap orang yang mengikuti. Oh, baik ada di tempat ini, yang ada di online, dimanapun mereka berada. Tuhan, dengarlah doa-doa. Oh, yang salah, yang minta pengampunan, berilah pengampunan Tuhan. Oh, yang ingin memperbaiki, berilah pertolongan Roh Kudus. Oh, yang menyimpang kembali pada Tuhan. Orala pasakara pasakar. Tuhan berkarya, Tuhan yang tuntun. Oh, bagi yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan berikan kesembuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Terima kesembuhan. Bila Tuhan Yesus sudah menanggung sakit penyakit, jadilah sembuh. Terima dengan iman, saudara. Oh, yang kekurangan diberkatilah oleh Tuhan, dan jadilah berkat. Yang disembuhkan pakai hidupmu untuk melakukan bagi kerajaan Allah. Oh Tuhan, rumah tangga, pulihkan rumah tangga Tuhan. Jadi kesaksian yang jalan buntu, bukakan jalan saudara, buka jalan Tuhan. Kiralah pasakara yang butuh jodoh daripada-Mu. Oh, yang butuh anak keturunan, cucu keturunan daripada Tuhan. Yang butuh pekerjaan, yang butuhkan rumah, butuhkan pertolongan, butuh mujizat, berilah Tuhan. Yang butuh jawaban doa, Tuhan, hamba-Mu ketuk pintu hatimu, bukakan pintu hatimu, ulurkan tangan, berilah pertolongan, pertolongan Tuhan, berilah jawaban doa, jawaban doa. Kami terima jawaban doa. Bahkan berilah Tuhan yang melampaui yang bisa kami doakan, bisa kami minta, melampaui yang kami pikirkan, melampaui yang ada keinginan dari kami. Buat Tuhan melampaui segalanya. Kami akan pulang, tapi tidak sendirian, bersama Engkau Roh Kudus. Oh, kami ada aliansi-Mu, sekutu-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan. Kami akan menjadi pelaku firman. Kami akan mengalami kebenaran firman. Saat ini saatnya pertolongan dari atas sudah turun dalam hidupku, sudah turun dalam keluargaku, sudah turun dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan pertolongan daripada Tuhan. Diberkati dengan aliansi yang sungguh dengan Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, oh kesaksian dan pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Engkau Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan pertolongan dari atas sudah turun atas hidupku. Aku sekutunya Tuhan.